Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Ratih SF yang mempunyai klinik Dewi Ratih dan sekaligus pengelola herbalnya. Dan di sini untuk herbal Bu Dewi ini bermacam-macam karena semua penyakit tidak sama. Ada yang herbal untuk rebusan dan ada herbal yang sudah diekstrakan. Untuk obat-obatan di tempat Ibu Dewi ini bagi untuk pasien yang parah ataupun yang awal itu diberikan obat-obatan yang super dan tidak super. Dan untuk penanganan di tempat klinik Ibu Dewi Ratih ini insya Allah lain daripada yang lain karena metode untuk penanganan pasien itu memang sangat banyak untuk macamnya. Di sini ada juga mandi rempah. Tujuannya mandi rempah ini menghancurkan zat purin ataupun lemak jenuh bagian pengentalan darah, misalnya penyakit jantung ataupun diabetes ataupun stroke. Nah di sini juga ada penanganan yang kedua itu dengan cara penyinaran. Penyinaran ini tujuan untuk menghancurkan zat purin ataupun pengapuran ataupun kanker ataupun tumor. Yang selanjutnya untuk terapi simbol saraf ini tujuannya untuk terapi otot yang apabila ada pengentalan darahnya ataupun sarafnya yang tidak lancar itu nanti dengan cara simbol saraf terapi totok sarafnya. Para pemirsa, tidak usah ragu apabila Anda ingin berikhtiar untuk datang ke tempat herbal. Insya Allah Bu Dewi akan membantu ikhtiar Anda dan Bu Dewi sendiri juga berikhtiar melalui herbal ataupun obat-obatan ataupun terapi di tempat Bu Dewi ini juga akan membantu ikhtiar Anda. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, jumpa lagi bersama saya Ati Roro dalam program dialog khusus bersama Ibu Dewi Ratih. Kali ini masih bersama narasumber yang sama, Ibu Dewi Ratih dari Klinik Pengobatan Dewi Ratih. Apa kabar Bunda? Baik, alhamdulillah baik Mbak. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak, sehat? Sehat selalu. Bagaimana Bunda selama di Banyuwangi ini? Ya, alhamdulillah. Yang tadi saya udah bicara sama Mbak, luar biasa, sangat enak Luar sekali. biasa ya. Iya. Baik, Bunda, Iya. kita masih ngobrol-ngobrol tentang klinik Dewi Ratih ya. Iya. Seperti yang tempo hari kita bicarakan, klinik Dewi Ratih ini ada di Banyuwangi. Iya. Sudah berapa lama ini Bunda di Banyuwangi? Kalau untuk di Banyuwangi ini sudah ada 1 bulan ya. Satu bulan ya. 1 bulan lebih 1 minggu ya. Alamatnya di Jalan MH Tamrin, Perumahan Villa Bukit Mas, Blok DD nomor 27, belakang kelurahan. Gitu. Betul. Betul. Selama ini ada berapa pasien yang sudah berobat ke klinik Dewi Ratih, Bunda? Selama sebulan lebih seminggu ini ya. Ya alhamdulillah sudah banyak ya Mbak ya. Yang bahkan yang sembuh pun sudah banyak gitu. Baik Bunda. Kalau kita bicara tentang penyakit, tentang pengobatan herbal, tentunya sekarang sedang marak ya pengobatan-pengobatan herbal. Dan penyakit yang sekarang diderita oleh masyarakat ini banyak sekali, bermacam-macam sekali. Betul. Selama ada di Banyuwangi, Bunda, Iya. ini ada berapa jenis penyakit yang sudah ditangani di klinik Dewi Ratih? Iya, jadi selama Bu Dewi ada di Banyuwangi ini yang datang ke tempat Bu Dewi ini bukannya penyakit ringan, Mbak. Penyakit parah semua. Sampai kemarin Bu Dewi sampai heran. Ini ya maaf nanti ini pasien pasti melihat pas Ibu bicara di sini ya. Itu pasien yang sampai bahkan sudah miom, bahkan sampai udah keluar dari vagina, bahkan dia tuh ada penyakit payudara, kanker payudara, kelenjar getah bening, penyakit berat semua. Dan penyakit jantung mereka sudah ada koroner, bahkan ada yang sudah pasang ring juga udah ada. Ya tapi alhamdulillah kemarin baru penanganan belum ada sebulan, telepon sudah banyak perubahan, bahkan ada yang asam lambung kronis pun sudah sembuh. Dalam 1 bulan? Belum sampai 1 bulan. Belum sampai 1 bulan. 2 minggu itu setelah konsumsi obat-obatan di tempat dia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dalam 1 bulan ini sudah ada pasien yang sudah sembuh berobat di klinik Dewi Ratih ya. Iya. Ini di Kabupaten Banyuwangi ya? Iya, itu dari Banyuwangi Selatan ya. Banyuwangi Selatan. Paling banyak pasien kemarin dari Banyuwangi Selatan ya. Oh, luar biasa. Penyakit yang ini, yang paling parah yang pernah ditangani di Bu Dewi. Di Bu Dewi, yang khususnya yang ada di Banyuwangi ini, Bunda.
Khusus di Banyuwangi yang kemarin ya, Mhm. itu ada yang kena kanker payudara bahkan sudah pecah. Oh. Sudah stadium kronis ya, sudah berobat kemana-mana, bahkan pasiennya sudah kemo sampai berulang-ulang kali, sampai mereka ngedrop, asam lambung sudah kena gitu kan. Ya tapi alhamdulillah kemarin setelah konsumsi herbal Bu Dewi dalam hitungan 4 hari udah banyak perubahan. Begitu. Itu hitungan 4 hari ya, udah begitu. Karena kan kalau penyakit berat ini sering saya telepon, Bu Dewi selalu hubungin pasien, gimana perkembangannya. Bu Dewi juga harus mantau, selalu mantau pasien-pasien yang berat. Tapi alhamdulillah kemarin bilang, alhamdulillah Bu sudah bisa tidur. Yang tadinya nyeri sudah tidak nyeri. Sekarang yang tadinya nggak bisa tidur udah bisa tidur. Asam lambung udah enakan gitu kan. Cuman harus dilanjut dalam 1 bulan. Karena penanganan pasien kanker itu hitungannya bukannya seminggu 2 minggu, harus hitungannya bulan untuk proses penyembuhan itu. Kita ke penanganannya Bunda. Iya. Kalau tadi Bunda menyampaikan belum 1 bulan Iya. pasien sudah sembuh, Iya. berobat ke klinik Dewi Iya. Rati. Iya. Cara penanganan di klinik Dewi Rati itu dengan cara apa saja Bunda? Kalau penanganan itu di tempat itu Bu Dewi, pertama-tama Ibu memberikan motivasi dan ada saran-saran menghadapi penyakit atau permasalahan yang berat itu harus pikiran tenang. Karena penyakit kalau kita pikiran kemerungsung, nanti kan kesannya kita kubur nikmat ya. Kita harus tenang karena kita perang dengan virus atau bakteri, itu namanya virus itu kan udah tingkat tinggi ya. Itu memang harus pikiran tenang. Kenapa? Seperti itu, maaf ya COVID itu ya. Kenapa kita membutuhkan imun yang cukup? Kanker pun sama. Kita butuh imun yang cukup. Kalau imun kita otomatis kalau banyak pikiran, imun kita menurun. Kalau kita menurun, otomatis virus yang akan menang. Jadi kita digrogotin virus. Itu satu-satunya Ibu sarankan pikiran tenang. Insya Allah di kliniknya Bu Dewi itu ada herbalnya yang cukup bagus. Gitu. Jadi kita untuk meracik herbal Ibu Dewi kan kalau untuk yang penyakit kronis itu kan ada yang super, ada yang tidak super. Jadi kalau penyakit yang ringan cukup, yang tidak super. Kalau yang berat itu harus pakai yang super. Untuk mengeroyok, mematikan sel akar kanker, virus jahat yang menggerogotin organ tubuh itu harus dikeroyok dengan herbal yang cukup bagus, yang tingkat tinggi untuk mengatasi penyembuhan kanker. Jadi gitu. Penanganan yang pertama tentunya pikiran dulu. Kita terapkan tuh untuk pasien itu pasti pikiran dulu. Biasanya orang kalau punya penyakit dengar jantung koroner, penyempitan, rematik jantung udah ngedon dulu kan. Waduh langsung gelisah, cemas, udah tambah parah. Tenang, namanya gini ya. Allah menurunkan penyakit pasti kan diturunkan obatnya. Allah menurunkan permasalahan udah satu paket dengan jalan keluarnya. Jadi semua itu udah satu paket. Kalau kita tangani dengan kita sikapin dengan tenang, renovasi bukan rumahnya ya, hatimu harus renovasi. Hati juga. Kita yang benar-benar renovasi yang baik, insya Allah nanti insya Allah ya akan ngikutin penyakit itu akan sembuh. Jadi cara penanganan penyakit di klinik Dewi Rati itu ada berapa metode? Metode banyak ya. Tapi untuk terapi itu nggak sama. Kita terapkan terapi itu nggak sama. Contohnya gini, seperti liver, seperti TBC kronis itu tidak boleh diterapi. Apalagi pengapuran. Pengapuran itu kan pengurusan tulang. Jadi tebalnya tulang karena zat kapur itu kan otomatis kalau diterapi takutnya patah nantinya. Jadi seperti pengapuran, rematik asam urat itu sebenarnya nggak boleh diterapi. Kalau pecah nanti bisa ke otak, bisa kemana-mana. Gitu. Seperti pengapuran bisa nanti fatal gitu kan. Jadi untuk terapi itu nggak sama Mbak. Jadi terapi contohnya saraf kejepit itu diterapi. Ada juga penyinaran, ada juga kepragrutan. Kalau kemarin belum ada terapinya karena Bu Dewi masih baru, alatnya belum dibawa. Insya Allah nanti habis bulan ini sudah siap semua. Jadi masing-masing penyakit membutuhkan cara penanganan yang berbeda-beda. Nggak sama. Tidak terapinya. Semua penyakit dengan penanganan yang sama. Kalau contohnya kanker itu tidak boleh disentuh karena pecah takutnya. Jadi tidak boleh diterapi, penyentuhan itu tidak boleh. Cukup dibantu dengan cara penyinaran. Cara penyinaran itu kan untuk membantu mengempeskan, mengurangi cairan-cairan mengendap di dalam. Gitu. Jadi nggak semua pasien itu sama untuk terapinya Mbak. Kalau tadi disampaikan cara penanganan yang berbeda-beda, tentunya keluhan pasien itu pasti banyak ya Bunda ya. Di antaranya pasti ada yang mengeluh penyakit jantung, kemudian ginjal. Biasanya paket Mbak. Itu paket ya. Paket penyakit. Oh itu paket ya. Ginjal, jantung. Kemudian ada lagi yang paling menakutkan ini ya, mungkin di kalangan masyarakat. Pokoknya paket kanker seperti itu. Lalu stroke. Betul. Yang kemarin baik-baik saja, tiba-tiba sekarang tidak bisa bergerak atau mengalami stroke. Kemudian yang
yang paling sering sekali dialami masyarakat itu adalah lambung, lalu diabetes, Bunda. Betul. Itu masing-masing penanganannya pasti berbeda-beda ya. Nah, itu komplikasinya itu nanti kemana itu, Bunda? Jadi semua penyakit tuh yang parah tuh pasti mempunyai komplikasi masing-masing. Kalau nggak ada komplikasi itu nggak mungkin ya. Seperti contohnya jantung, komplikasinya kemana gitu kan? Karena seperti jantung tuh tergantung penyebabnya dari pengencer darah, pengentalan darah gitu ya. Kalau orang jantung tuh karena banyaknya lemak mengendap dalam tubuh. Kalau semuanya dikasih penyakit jantung dikasih jantung aja itu nggak mungkin, nggak cukup. Harus diberikan untuk pengencer darahnya, kolesterol gitu. Karena kalau jantung bisa kesetruk juga gitu kan. Jadi kalau jantung tuh kemana-mana gitu kan. Ya tetap ada komplikasinya. Karena gitu. Jadi dari paket. situ Iya, seperti kayak ginjal itu penyebabnya dari mana? Ginjal itu kan bisa juga karena dari pakai zat urin, dari makan makanan yang sayuran senyawa, dari zat jodium terlalu berlebihan, mungkin obat-obatan. Itu kompleksnya kemana bisa? Biasanya dari asam urat. Jadi orang kena ginjal pasti dikasih untuk asam urat, juga dikasih untuk saluran kemihnya. Begitu ya. Gitu, iya. Nah, biasanya orang itu mengalami kebas, Bunda. Kebas ya. Iya, baal ya kalau orang Iya, bilang. biasanya ini aku pasti kena asam urat. Ya, belum Apakah tentu. itu benar? Belum tentu. Belum tentu Jadi ya. seperti baal ya, kalau orang Jogja bilang baal ya, kebas di Baal sini ya. ya. Kebas itu bisa juga karena ada pengentalan darah, bisa juga karena dari jantung, kolesterol, bisa juga dari diabetes, gitu kan. Jadi untuk kebal itu nanti pasti dipertanyakan Bu Dewi, sudah cek ke dokter belum? Harus Gitu dicek kan. dulu ya. Iya, Kita kan tidak hasil bisa darah. memastikan Iya. penyakit Betul. ini. Oh, saya asam urat. Belum Nggak tentu bisa. ya. Nggak bisa, harus dicek dulu asam uratnya berapa gitu. Tapi biasanya sih kalau gitu kolesterol yang cepat untuk baal itu kolesterol. Kalau ke orang yang namanya kolesterol itu kan lemak jahat ya, Iya. LDL itu bisa nanti mengakibatkan ke stroke. Jadi kolesterol tuh mengangkut semua penyakit, bisa ke jantung, bisa ke stroke, bisa ke diabetes gitu kan. Akhirnya larinya juga Larinya ke semuanya ya, Bunda ya. Mengundang Baik. semua penyakit. Oh gitu ya. Iya. Dia suka mengundang penyakit. Iya. Baik, Bunda. Itu tadi kalau kita tadi bicara tentang ginjal. Iya. Tentunya semua penyakit itu ada komplikasinya. Ada. Itu yang masih, kalau masih ringan enggak ya, kalau udah berat tuh komplikasi pasti. Contohnya asam lambung. Terkadang orang cuman mual-mual gitu kan, karena mual-mual tuh ada juga yang namanya emah, ada yang gastritis, ada yang namanya GERD gitu kan, ada juga asam lambung kronis gitu kan, tergantung. Nah kalau orang udah asam lambung kronis atau udah larinya ke GERD ataupun nantinya sudah kok cuman emah aja, enggak ini ya, enggak parah ya, biasanya muntah, setelah muntah enak itu kan, biasanya minum obat-obat parung tuh bisa hilang gitu kan. Tapi kalau namanya udah gastritis ataupun asam lambung kronis, GERD itu biasanya udah komplikasi. Begitu. Komplikasinya biasanya pembengkakan jantung belum tentu rematik jantung, belum tentu koroner, belum, bisa juga karena berdebar di jantung, bisa juga karena dari asam lambung, zat asam naik ke pencernaan. Oh jadi ketika semisal ini Bunda, jantung kita tiba-tiba berdebar-debar itu, itu belum tentu kita bermasalah dengan jantung ya? Tentu. Mungkin karena asam lambungnya ya? Kalau punya asam lambung biasanya dari asam lambung, karena kalau yang namanya lambung dan jantung itu terjeda selaput. Kalau sampai nanti tergantung zat asamnya naiknya kemana. Kalau nanti naiknya ke paru-paru, masalah nanti bisa ke sakit paru-paru gitu kan. Kalau mana nanti masuknya ke saraf, bisa nanti ke psikis, jadi suka merenung sendiri, suka gelisah, cemas, hawa takut gitu kan. Kalau nanti ke jantung jadi pembengkakan jantung. Jadi semua itu tergantung zat asamnya kemana gitu kan. Bisa ke liver, bisa ke paru-paru, bisa ke pembengkakan jantung. Itu mengangkutnya ke situ gitu. Itu jadi lambung itu penyakit pusatnya manusia. Pusatnya, otak sumber. Otak yang kedua manusia. Baik. Wah ini obrolan kita sebenarnya semakin menarik ya Bunda. Kita sambil menunggu dialog dialog telepon ya. Kita menunggu nomor telepon yang masuk. Saya ingatkan sekali lagi untuk pemirsa Banyuwangi 1 TV mungkin yang kemarin belum mengikuti dialog kita, saya ingatkan bisa dihubungi ke nomor 081 399 114646. Dan itu juga berlaku untuk telepon call center ya Bunda di 081 399 114646. Dan jangan lupa kalau ingin berkonsultasi lebih atau berobat di Banyuwangi ini ada kliniknya yang tadi sudah disampaikan. Klinik Dewi Rati ini ada di mana saja Bunda?
Dulu sih banyak ya, semenjak COVID itu kemarin banyak yang ditutup ya. Jadi Mhm. Jakarta, Bali, Bandung, Solo, Semarang, Jogja, Wonosari, Cirebon, Banyak ya? banyak. Banyak ya? Ya, Banyumas, terus ada juga di Purwokerto. Yang Tapi sekarang masih ini aktif yang aktif ini Jogja, Purwokerto, Banyumas, Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi Banyu semua ya. Oh, Banyu semua. Di Iya. Jawa Timur Iya. satu-satunya klinik Dewi Rati ada di Di Banyuwangi. Ya, luar Dulu biasa kan ini. pasien dari Banyuwangi ini kan udah ke Bali. Karena dulu kan di Bali kan, di Oh, Jalan begitu Nangka ya. Selatan itu Bu Ah. Dewi gitu. Akhirnya sekarang lebih Iya, ke sini. ke Banyuwangi. Ternyata Buka jam berapa sampai jam buka berapa? dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tidak ada hari libur. Nggak ada. Tidak ada hari Ya, libur. tapi gini Mbak, kalau pasien contohnya waktu pas malam minggu yang kemarin itu ada pasien datang jam 9 malam karena jauh ya. Mm-mm. Kalau kan Banyuwangi ini ternyata luasnya luar biasa. Jadi perjalanan katanya 2 jam. Ya datang, ya tetap kita tanganin jam 9 malam. Alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol sampai jam hampir setengah 11 ya itu Iya. ya. Ya karena setelah ketemu Budewi banyak ngobrol. Ternyata Budewi diajak ngobrol asik gitu kan. Udah kita ngobrol sama pas sampai itu. Alhamdulillah sih kemarin pas telepon gimana nih masalah obatnya gitu. Alhamdulillah Budewi sudah sembuh. Asam lambung dah. Asam lambung. Terus yang satu kan jantung kan. Yang satu kena penyakit jantung. Jadi sekeluarga datang. Iya. Ya, udah. Ya. Selama di Banyuwangi, Iya. selama di Banyuwangi ini, ada tidak pasien yang berobat atau berkonsultasi ke klinik Dewi Rati, penyakitnya parah, tapi sekarang sudah bisa disembuhkan? Ada kemarin udah 2 orang ya. Ya, itu yang benar-benar udah sembuh itu asam lambung. Asam lambung, terus kemarin miem juga ada yang udah kempes ya. Bahkan ada juga jantung, mereka udah nggak berdebar, terus tidur udah pulas, lambung udah enak. Alhamdulillah sih semata izin Allah ya Mbak, bukan berarti kita membanggakan herbal kita, tapi atas izin Allah. Udah banyak yang perubahan. Karena Bu Dewi juga penyakit yang pasien tuh suka Ibu kasih nomor pribadi. Yang penyakit berat saya kasih nomor pribadi karena Bu Dewi harus mantau gimana perkembangannya pasien tuh tetap saya telepon. Begitu. Bukannya berarti saya telepon pasien, Bu Dewi yang nelpon. Begitu saya ya. perhatikan terus gimana sampai di mana perkembangan pasien itu. Herbalisnya yang menghubungi pasien luar Jadi biasa. menghubungin itu kita ya tetap bersilaturahmi ya, tapi tetap kita menanyakan perkembangannya pasien itu gimana. Gitu. Bunda mungkin boleh cerita sedikit. Iya. Ini di depan saya ini banyak sekali ini ya. ada banyak sekali obat-obat herbal. Mungkin dijelaskan sedikit-sedikit saja. Satu-satu ya. Iya. Ini kan ada Grand Detox ya. Terkait zaman sekarang anak-anak muda, ibu-ibu yang baru gemuk gitu ya, makan siap saji kan ini yang bikin gemuk ya. Detox Nah, ya. Ini detox jadi untuk membuang racun dalam tubuh dan lemak dalam tubuh. Kalau mantang untuk makanan selama mengonsumsi herbal ini, Grand Detox ini biasanya turun bisa sampai sehari 1 kilo itu 1 hari. Tapi kalau udah turun udah langsing ya udah gitu. Dulu kan Bu Dewi gemuk sekali ya, beratnya sampai ada kali 80 lebih gitu ya. Ya cuman minumin gini. Tapi kalau punya asam lambung nggak boleh ya. Oh gitu ya. Iya. Terus seperti kayak yang ini, kalau yang ini seperti diabetes ya, untuk diabetes. Untuk diabetes. Iya. Cuman di tempat Bu Dewi ini kan ada racikan yang super dan tidak super. Kalau yang super itu racikannya banyak, yang tidak super racikannya 5. Gitu. Bu Dewi tetap terus terang sama pasien mau pilih yang super atau yang tidak super gitu kan. Oke. Sebentar. Iya. Kita berhenti dulu sampai di Iya. sini. Saya tertarik dengan yang diabetes. Iya. Diabetes itu bisa tidak dialami oleh usia dini, Bunda? Banyak. Kemarin di Banyuwangi juga ada. Umur 2 tahun tuh biasanya cenderung dari susu ya. Oh, begitu. Terus kurang konsumsi air putih itu ada. Kemarin juga ada juga anak umur 1,5 tahun yang ada pembocoran jantung. Sampai badannya tuh udah warnanya biru seperti ini. Seperti bunga telang. Iya, kayak seperti bunga telang tuh sampai biru seperti itu. Padahal biasanya orang berpikir bahwa sakit diabetes itu dialami oleh usia orang dewasa. Enggak, anak kecil pun banyak, Mbak. Anak kecil iya, bisa. Itu biasanya dari faktor susu, bisa juga karena dari genetik ya, dari keturunan. Tapi yang jelas kalau memang anak kan kemarin juga ada sih anak umur 2 tahun kena diabetes ya, sampai badannya kurus ya. Yang jantung pun anak umur 1,5 tahun sampai badannya kurus juga gitu. Yang penting dijaga pola makannya.
Pola makan. Ya harus diatur banyak makan sayuran. Itu untuk anak-anak. Iya, untuk anak-anak. Kalau untuk yang sudah dewasa itu biasanya gejala awalnya seperti apa, Bunda? Kalau seperti awal itu kan memang banyak gejalanya itu ya. Suka lemes, suka lapar terus, suka makan kayaknya nggak ada puasnya. Terus minum berkepanjangan, sering minum terus kalau malam suka buang air kecil ya. Itu gejala awal. Gejala awal. Terus nanti mata kalau udah parah itu bisa rabun gitu kan. Karena kalau diabetes itu kan komplikasinya kemana-mana. Bisa ke stroke, bisa nantinya kebutaan, rambut rontok, bisa nanti infeksi dalam tubuh yang dimana aja yang diserang. Terkadang ada di saluran kemih juga bisa infeksi. Iya, oke. Jadi seperti orang-orang dewasa itu kalau sudah mulai banyak lemes, iya, itu gejala awal dari. Bisa ngantuk, hawanya ngantuk. Kalau setiap jam 7 pagi itu biasanya hawanya ngantuk. Oh begitu ya. Iya. Baik. Bunda, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita akan kembali lagi dialog kita yang luar biasa ini masih bersama Bunda Dewi Rati. Tentunya kita masih membahas tentang penyakit dan pengobatan herbal. Tapi kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana. Pengobatan herbal Dewi Rati SF mengemas berbagai macam tumbuhan herbal murni tanpa bahan kimia menjadi sebuah obat yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti jantung, diabetes, dan ginjal. Obat herbal ini tanpa efek samping dan bisa dikonsumsi dari berbagai usia, dari anak-anak, remaja, orang tua, sampai lansia. Produk kami mengedepankan kualitas dan mutu herbal yang kami sajikan. Berikut kami sajikan obat herbal Dewi Rati. Pantosida adalah herbal lambung produk Dewi Rati yang mampu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit lambung. Kanserin adalah herbal kanker produk Dewi Rati yang mampu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kanker. Gabets kapsul adalah herbal diabetes Dewi Rati yang dapat mengatasi berbagai macam keluhan penyakit diabetes. Disektrin adalah herbal ginjal produk Dewi Rati yang dapat mengobati berbagai macam keluhan penyakit ginjal. Demakol adalah herbal jantung produk herbal Dewi Rati, dapat mengobati berbagai macam keluhan penyakit jantung. Pengobatan Dewi Rati membantu ikhtiar Anda. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kembali lagi bersama kami di sini, masih di dialog khusus pengobatan herbal bersama Klinik Dewi Rati. Bunda Dewi, kita kembali lagi ya, kita ngobrol lagi. Bunda, di Banyuwangi ini tentunya banyak sekali yang sudah berkonsultasi ke Klinik Dewi Rati ya. Pernah tidak ada yang, mohon maaf ini, telepon melalui call center lalu mengeluh dengan penyakit yang aneh-aneh mungkin? Banyak, Mbak. Ada ya? Iya, karena kan Bu Dewi ini kan pengobatan sudah 20 tahun lebih ya. Jadi untuk pasien-pasien tuh yang unik-unik lah, yang parah, yang ringan, yang tadinya ringan jadinya parah, banyak sekali. Gitu kan. Jadi ya tetap insya Allah kita arahkan kepada pasien itu juga. Pertama-tama kita selalu memberikan motivasi. Begitu. Supaya pasien tuh nanti lebih yakin, pasien tuh lebih semangat untuk menghadapi cobaan ujian. Gitu. Karena manusia itu pasti ujian tuh macam-macam. Bisa juga karena dari segi materi, mungkin rumah tangganya, terkadang penyakit gitu. Karena namanya Allah tuh juga akan meningkatkan kadar keimanan hambanya. Itu kan pasti biasanya ujiannya tuh bermacam-macam, cuma beda porsi, beda penyakit gitu kan. Gitu kan. Ya, tapi insya Allah yang penting kita selalu memberikan semangat pasien supaya lebih sembuh. Begitu ya. Iya. Baik. Kita sambil menunggu penelpon masuk ya, kita ngobrol lagi.
tadi sudah disampaikan ada banyak penyakit obat herbal di Iya. sini. Tentunya masyarakat pasti ingin tahu Iya. untuk lebih lanjutnya lagi untuk biar tahu. Oke, sebentar Bunda. Ada telepon masuk. Ya, Baik, silakan. selamat malam. Selamat siang. Dengan siapa ini? Saya Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Robi dari mana? Saya dari Ketapang. Oh, dari Ketapang. Baik, Iya. Mas Robi, ada yang ingin disampaikan ke Bunda Dewi? Iya, sebelumnya Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Robi? Iya Bu, permisi, ini mau tanya Ibu. Teman saya ini sering sakit Bu. Iya, sakitnya apa Mas? Suka kencing darah Iya. sama keluar nanah gitu Bu. Iya. Sering batuk-batuk juga. Iya. Terus di pinggang sedikit sakit Bu. Oh iya. Kalau gitu aja. Menurut Ibu gimana ini Bu solusinya? Iya. Ya, Jadi Bu, penyakit terima kasih. seperti ini biasanya ya. Iya. Ini banyak sekali nih Langsung pasien-pasien dijawab Budi. saja ya, Iya. Bunda ya. Dari di Bali juga pasien Budi banyak penyakit-penyakit seperti ini. Di Jogja kayak sama. Jogja, Bali, Lombok banyak penyakit yang kayak gini. Cuman biasanya penyakit seperti ini itu maaf ya, ini penyakit kotor ya. Oh, Ya udah paham lah penyakit kotor itu. Contohnya seperti penyakit spilis ya, penyakit kotor ya mungkin karena tadinya mungkin ada inilah gitu ya, yang biasa disebut pola lah gitu. hidup yang kurang sehat mungkin. Bukan pola hidup kurang sehat aja. Bukan ya? Kalau spilis itu penyakit kotor intinya mungkin suka ganti-ganti pasangan. Begitu. Suka mungkin perempuannya juga kotor lah Oke. gitu kan. Nah, ini biasanya memang kalau spilis itu ciri-cirinya itu mengeluarkan urin, air kencing itu ya, biasanya bercampur nanah dan darah itu sudah parah. Tapi kalau baru awal badan tuh meriang dan greges kalau orang Jawa ya, tulang pada sakit, kepala pusing gitu kan. Biasanya suka kencingnya itu biasanya susah untuk dikeluarkan. Begitu. Jadi untuk mengeluarkan urin itu susah. Karena ada penyumbatan, ada luka, ada infeksi di dalam karena kotornya itu. Itu biasanya bukan bakteri, itu virus gitu kan. Itu virus, itu penyakit kotor Itu benar-benar. bisa menular tidak Bunda? Bisa. Nanti Bisa kalau ya? melihat contohnya perempuan yang kena itu bisa nular ke suami. Kalau cowok yang kena bisa nular ke istri. Oh. Itu udah pasti, nggak ada hitungan bulan tuh biasanya. Cepat langsung nularnya. Nah, kalau contohnya dulu juga ada. Ini perempuan ya usianya 35. Mereka kena spilis, mungkin sering berbuat nggak baik lah gitu. Sampai kencing tuh susahnya luar biasa. Begitu disedot dibawa ke rumah sakit itu sampai dapat itu sampai satu spot yang kecil itu penuh itu ya. Akhirnya berobat Mbak Ibu Dewi. Tapi semua kalau di Mbak Ibu Dewi itu pasti yang diarahkan satu dulu obatnya dulu. Oh begitu. Jadi herbal tuh nanti ngikuti gitu kan. Insya Allah. Bukan berarti Ibu Dewi ini bisa menyembuhkan, bukan. Yang Maha Penyembuh itu Allah. Jadi tetap Bu Dewi memberikan semangat, mengarahkan pasien satu tobat gitu ya. Insya Allah kalau akhirat bagus dunia akan ngikut gitu. Kalau spilis ciri-ciri seperti itu bisa juga Mas itu karena spilis kalau bisa cepat-cepat diobatin. Kalau nggak diobatin itu nanti bahaya. Bisa nanti nular. Kalau ini tadi yang disampaikan sama Mas Robi ya, Mas Robi. itu contohnya mereka punya istri, itu nanti nular ke istri, harus dua-duanya itu harus diobatin, nanti bisa ke HIV habis itu. Oh itu Berkepanjangan ke HIV. Mas Robi mungkin sudah berapa lama itu saudaranya mengalami sakit seperti itu? Iya Bu, sekitaran hampir 1 tahunan ini Bu. Oh sudah lama. Sudah lama, Pantesan. Bunda. Kalau masih awal tuh biasanya bulan ya, hitungannya tuh kalau spilis tuh 3 bulan ya. Kalau kena dari perempuan tuh biasanya 3 bulan. Tapi kalau udah setahun tuh benar kalau kencing darah sama nanah Sudah parah ya? parah gitu. Sudah parah. Itu lama-lama nanti ke HIV itu bisa ngerogotin badan ya, nanti ke ginjal. Itu makanya pinggang sakit bisa ke ginjal. Wah. Kalau batuk-batuk nyeri bisa ke paru-paru. Makanya orang kena HIV, orang yang kena spilis itu yang diserang tuh seperti kayak ginjalnya, saluran kemihnya, usus 12 jari gitu kan. Bisa nanti ke paru-paru. Wah. Jadi harus cepat-cepat diobatin Mas Robi. Nanti kalau bisa ada waktu langsung datang ketemu Bu Dewi, nanti ada saran-saran. Iya, langsung ke klinik saja ya. Gimana Mas Robi? Iya, alamatnya di mana Bu kalau di Banyuwangi Bu? Alamatnya ada di Jalan MH Tamrin, Blok DD, Perumahan Villa Bukit Mas, nomor 27 belakang Kelurahan Giri.
Nanti bisa datang langsung ke klinik ya Bunda, Iya, bisa. untuk konsultasi sambil berobat. Iya, Karena cuman nanti kalau penanganannya pasti akan kalau ditangani. penyakit HIV atau penyakit sipilis gini mah harus ketemu langsung sama Bu Dewi. Harus ketemu Iya, langsung Mas ada Robi. saran-saran khusus ya. Iya, iya. Oke. Baik, Bu, Bagaimana? terima kasih, Bu. Sama-sama Oke, Mas Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi penelpon Iya. pertama Bunda Iya. dari Ketapang. Iya. Saudaranya mengalami sakit sipilis Iya, ya itu Bunda. biasanya sipilis Mbak. Hmm. Gitu. Kalau sipilis tuh emang pertama-tamanya seperti itu gitu kan. Itu penyakit kotor lah gitu kan. Perempuan, laki-laki juga banyak yang kena seperti itu. Mungkin banyak yang mengalami tapi tidak berani menyampaikan. Kadang-kadang malu. Justru kalau itu jangan di apa tuh jangan sampai malu, karena apa? Nanti kalau dia punya anak kasihan gitu kan. Pasti kan nanti bisa ini gitu. Kalau bisa ya harus tangan secepatnya. Kalau dari yang Bunda sampaikan tadi, selain itu bisa menjadi penyebab salah satu penyebab HIV, kemungkinan tidak itu menjadi salah satu sebab kanker serviks Bunda. Oh iya, kalau kanker serviks itu memang beda jalur lagi ya. Beda ya. Kalau kanker serviks ya sebenarnya kanker serviks itu penyebabnya banyak. Bisa juga dari sering berganti-gantian pasangan bisa, merokok terus obat-obatan bisa, gitu kan. Serviks itu. Jadi kalau serviks itu bisa juga karena dari kebersihan. Oh gitu ya. Kemarin ada yang kena serviks, itu kan pasien kena serviks. Ya setelah itu ibu tanya gimana cara pembersihan vagina, ternyata selama ini nggak pernah dibersihin. Gitu. Wah itu parah. Itu nggak boleh malu, Bunda. harus disampaikan, itu Itu kesehatan parah itu, harus Bunda, disampaikan. Bunda. Harus dibersihkan. Iya, Bunda, sebentar. Kita Iya. jeda lagi, ada telepon masuk. Halo, selamat sore. Dengan siapa? Sore Bu, dengan Siti Mbak Siti di mana? dari Canto. Oh, dari Canto. Masih di Kabupaten Banyuwangi, Bunda. Iya. Mbak Siti, bisa disampaikan keluhannya apa? Ibu, saya memiliki gejala benjolan di sekitar payudara sudah hampir 1 tahun. Rasanya nyeri sampai ke belakang. Apakah penyakit saya, Bu? Mohon penjelasannya. Iya. Ada benjolan di sebelah, di sebelah kiri kiri. payudara. Iya. Jadi Oke. itu kalau yang namanya tumor, kalau tumor masih FAM itu kan masih dalam selaput, masih di kantong, masih ketutup akarnya tuh. Makanya orang kena tumor itu tidak boleh disentuh, tidak boleh dipencet. Kalau sampai dipencet pecah dari selaput itu akarnya keluar. Oh. Kalau akar keluar tuh masih merembet kemana-mana, gitu kan? Jadi itu seperti Karena biji halus itu begitu ya? seperti kayak darah kotor tapi serabut, kayak serabut. Jadi halus, mereka ngikutin pada darah-darah. Nah itu nanti bisa ke tulang belikat belakang. Kalau udah muncul sakit nyut, itu biasanya sudah pecah dari selaput, itu mengarahnya udah kanker. Kalau masih FAM itu belum sakit, masih bisa digerakkan ke kiri kanan, ke atas ke bawah, belum rasa sakit. Istilahnya FAM. Iya, FAM itu masih hormon yang misah dari hormon yang sehat gitu kan. Kan kalau payudara namanya payudara wanita ya. Iya. Itu kan hormonnya kan ada yang hormon yang positif, ada yang negatif. Baik. Kalau yang negatif itu contohnya tumor itu biasanya misah. Oh, Ibaratnya begitu. air dan minyak gitu, misah gitu. Kalau yang namanya tumor tuh biasanya nggak nempel gitu kalau masih tumor. Tapi Jadi kalau itu- udah kanker tuh udah nempel, udah gigit gitu kan. Itu nanti bisa kemana-mana. Jadi Mbak, kalau itu namanya payudara benjolan sudah terasa sakit, nyeri di tulang belikat, sakit itu namanya sudah masuknya itu udah tumor ganas. Itu hitungannya sebulan ataupun 6 bulan. Tapi kalau yang namanya jinak itu bisa dari setahun, 5 tahun, 10 tahun, ada yang 15 tahun. Mungkin bisa ditanyakan ke Mbak Siti ya. Iya. Mbak Siti ini dialami sudah berapa lama Mbak Siti? Setahun tadi. Oh, 1 tahun Iya, ya. setahun gitu. Sakit. Iya. Jadi gini aja Mbak, nanti Mbak Siti langsung datang ketemu Bu Dewi aja. Kalau mau diobatin pakai herbal, insya Allah. Kalau itu kan belum kanker ganas ya, itu masih tumor, Masih bisa masih stadium 1 lah. Kalau bisa udah nyut, sakit, nyeri itu biasanya udah lepas Segera dari akar. saja ya Bunda ya. Harus segera diobatin. Segera saja, Gitu ya Mbak biar- Siti ya. Oke Bu, terima kasih solusinya. Iya. Baik. Telepon kedua. Tadi Iya. penyakitnya aneh-aneh ya Bunda ya. Yang Di tadi. Banyuwangi ini banyak Mbak. Kemarin Iya. tuh rata-rata kanker. Jadi penyakit ringan tuh jarang kemarin. Udah lambung, kanker, karena orang kena penyakit kanker kan kaget otomatis. Aduh kanker, namanya kanker tuh orang bilang bisa diobatin, siapa bilang bisa diobatin, yang penting diobatin secepatnya, sedini mungkin lah Sedini gitu kan. mungkin. Iya, tapi ya kemarin alhamdulillah penyakit baru kanker setelah minum obat itu ya udah nyerinya hilang, kan sedikit-sedikit Iya. penyembuhannya tuh. Iya. Karena kalau kanker tuh hitungannya bukan minggu, hitungannya tuh bulan. Jadi kalau sembuh dalam 1 minggu itu bohong. Kalau kanker hitungannya bulan, karena di tempat Bu Dewi ini kanker
Biasanya kalau stadium 2, 3 itu penanganannya 2 bulan, 3 bulan. Karena kembali lagi ya, cara pengobatannya dan Iya, penanganannya berbeda berbeda dari karena kan masing-masing penyakit. Sama-sama kanker tapi mungkin berbeda penanganan ya Bunda. beda penanganan dan juga beda keparahan pasien. Oh gitu ya. Jadi untuk penanganan pasien itu kanker tuh beda, seperti kayak kanker hati, apa itu kan nggak boleh diterapi kan? Karena kalau diterapi ya kasihan karyawan Bu Dewi gitu kan. Iya. Karena kalau yang udah parah tuh kan bisa nular gitu kan. Betul. Hitungannya itu biasanya bulan, bukannya tahun. Kalau HIV itu kan hitungannya tahun ya. Ada Itu, yang berobat 5 tahun, 3 tahun gitu ya. penyakit yang mengalami penyakit HIV juga Yang pernah ada datang yang mah berobat. ada HIV ya, tapi ya itu tadi kembali ke tobat dulu. Ketobat dulu. Karena herbal Baik, budaya itu Bunda. nggak ngejamin Pertama gitu kan. tobat dulu ya. Betul. Hatinya disiapkan Iya, dulu, disiapkan dulu. disembuhkan dulu, Karena baru penyakitnya yang Penyakit itu disembuhkan. kan penyakit yang ibaratnya penyakit teguran ya. Oh, begitu Jadi insya ya. Allah kita juga memberikan motivasi pasien semangat untuk sehat, tobat itu insya Allah. Oke. Obat nanti ngikutin herbal budaya. Iya, pasti. Baik. Sepertinya ada penelpon lagi yang masuk, Iya, Bunda. monggo, Baik. silakan. Selamat sore, dengan siapa? Assalamualaikum Bunda, selamat Waalaikumsalam. sore. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi Dengan wabarakatuh. siapa ini? Dengan Rosuli Mas Rosuli. Mas Iya. Rosuli di mana? di Pesanggaran Bunda. Oh, di Pesanggaran. Pesanggaran Baik. mana? Pesanggaran itu Banyuwangi Selatan, Bunda. Oh, rata-rata. Mas Rosuli, bisa disampaikan ke Bunda Dewi apa keluhannya? Ya, halo Bunda, ini saya ingin konsultasi. Iya, monggo. perihal keluhan penyakit saya, Bu. Iya. Ini diabetes tinggi dan Iya. tensi saya juga tinggi. Udah Badan hati saya sakit. sekarang terasa kaku bagian kanan. Iya. Kalau dokter bilang saya stroke, tapi saya masih bisa berjalan, Bu. Iya. Apakah di tempat Bu Dewi ada herbalnya, Bu? Insya Allah Terima ada. kasih. Jadi itu tadi diabetes ya. Diabetes. Karena kalau diabetes itu biasanya orang dengar diabetes itu udah takut ya. Iya. Karena diabetes itu nggak bisa disembuhkan gitu kan. Ya semua penyakit itu insya Allah kalau ini penyakit ujian, cobaan ujian dari Allah ya insya Allah bisa diobatin. Yang penting satu tadi pikiran, pola makan, istirahat gitu kan. Iya. Kuncinya itu. Kalau untuk diabetes itu kan nanti cara pengobatannya kan pankreasnya. Karena banyaknya kotoran di pankreas, contohnya lemak-lemak, mungkin suka makan yang lemak-lemak, karbohidrat tinggi gitu kan. Jadi ada penyumbatan kotoran-kotoran di pankreas. Jadi gimana caranya supaya nanti pankreas itu bisa bekerja baik untuk memproduksi insulin manusia itu nanti dengan cara makan yang baik, banyak olahraga gitu. Terus tadi Masnya itu kan ini itu sebenarnya gejala stroke. Karena kalau orang darah tinggi itu karena mungkin faktor pikiran, pola makan, kurang istirahat. Jadi selain diabetes sudah ke gejala stroke. Iya, itu bisa juga gejala stroke-nya itu mungkin masanya ada gejala stroke gitu kan. Karena bisa juga dari diabetesnya, bisa juga dari darah tingginya. Oh, begitu. Ya makanya kalau darah tinggi ini diabetesnya nggak diobatin, darah tingginya nanti juga untuk sembuhnya udah susah. Oh, begitu. Ya baru diabetesnya diobatin. Insya Allah Mas nanti Masnya datang aja. Karena ada herbalnya insya Allah bisa diobatin, tenang aja. Pasti ya. Yang penting kita pikiran positif bisa sembuh. Yakin gitu kan. sembuh ya, Kalau Bunda. kita ragu ya nanti diaminin gitu kan. Baik. Karena ucapan kita yaitu doa, yang baik doa, yang jelek ya doa. Iya. Gitu. Karena ucapan dari hati kan, Betul, kerjasama. gitu. betul. Bagaimana? Dorongan dari hati. Iya, bagaimana Mas Rosuli? Ya, untuk alamatnya sendiri di mana, Bu? Oke. Barangkali saya bisa berkunjung Saya ke sana. ulang lagi ya Bunda Iya, ya, alamatnya ya. Alamatnya di Banyuwangi, Mas Rasuli langsung ke Jalan MH Tamrin, Perumahan Villa Blok Bukit Mas. Perumahan Villa Bukit Mas, Blok DD nomor 27, belakang Kelurahan Giri. Jadi di sana betul. nanti Mas Rasuli bisa langsung konsultasi kepada Bunda Dewi. Keluhannya disampaikan, sudah berapa lama sakitnya ya Bunda Iya, ya. Lalu nanti setahun akan tadi. ditangani dengan cara penanganan Herbal. yang ada di Iya, klinik cara herbal dengan kita. herbal. Ya, Bagaimana Mas Rasuli? ya sudah segitu Baik. aja, Bu. Terima kasih. Baik, Iya. terima kasih. Semoga cepat sehat, Semoga lekas panjang sembuh umur ya. buat semua ya. Iya, Iya. iya. Insya Allah diabetes itu untuk penurunan diabetes itu cepat. Karena herbal udah ada yang super dan tidak super, tapi tetap satu pikiran. Pikiran dan pola Diabetes makan. itu ada yang keturunan, ada yang pola karena makan. pola makan Iya. ya Bunda. Jadi gini Mbak, keturunan itu tergantung dari pergaulan lingkungan. Maksudnya gini,
lingkungan kita, keluarga kita ini kan biasanya suka hobi, mungkin suka makan guring-guringan, makan nasi berlebihan, kan udah keluarga ya gitu ya. Tapi ada juga yang keturunan tapi mereka menjaga pola makan, justru mereka nggak kena diabetes. Justru orang yang karena saya ini nggak punya diabetes, nggak ada keturunan loh, makan bebas, itu suka kena gitu. Karena berlebihan karbohidrat tinggi juga bahaya, gitu. Lemak-lemak, kadar gula tinggi, betul, begitu. Ya, itu nggak boleh. Tapi insya Allah bisa diobatin, bisa ya, bisa disembuhkan. Oke. Bunda, iya. Beberapa waktu yang lalu waktu kita dialog, iya, kita ngobrol tentang penyakit lambung, iya, yang mungkin dianggap sepele oleh betul. Masyarakat, padahal sebenarnya itu adalah kunci dari mengangkut semua penyakit. Betul sekali. Nah, kira-kira kalau lambung itu agar kita terbebas dari itu, kalau lambung, betul sekali, itu mungkin ada kiat dari Bunda supaya tidak kena asam lambung, dijaga pola makannya. Karena asam lambung itu bisa juga karena guring-guringan, asam-asam, seperti cabai itu luar biasa. Padahal sekarang lagi ini, padahal sekarang lagi ngetren. Ya, bakso, sambal apa yang pedas sambal itu? Setan, bakso setan, mercon itu ya Bunda. Itu sekarang lagi diminati anak-anak remaja. Ya. Ada nggak kemungkinan anak-anak usia remaja itu kecenderungan akan banyak sekali. Ya itu ya banyak sih, kadang-kadang pasien anak SMA datang, kenapa sampai lemas begini, asam lambungnya ternyata kronis, di USG mereka udah mengarah ke GERD gitu kan. Kenapa? Awalnya suka makan pedas-pedas, setelah makan pedas minum es gitu kan. Itu yang bahaya, yang bikin memperkerut lambung, bisa bikin luka lambung. Jadi sebenarnya lambung itu zat asam berlebihan itu sebenarnya udah lama, udah tahun yang dulu atau 10 tahun yang lalu, di waktu kita udah banyak penumpukan di dalam tuh zat asam, itu langsung menyerang di waktu kita lemah. Begitu gitu. Ya. Makanya kalau orang asam lambung harus istirahat, karena biasanya kecapean, pola pikir, nomor satu pola makan, pola pikir, nggak boleh terlalu capek. Ketika kita lemah, ketika kita dalam kondisi tidak fit, itu akan muncul. Tapi tenang aja di tempat Ibu Dewi cara penanganannya. Untuk asam lambung, banyak orang yang kena asam lambung kronis, bodoh kesana kemari, itu nggak ada perubahan. Setelah minum obat nanti hilang, kambuh lagi. Karena apa? Tidak tahu caranya. Jadi karena di tempat Ibu Dewi ini ada obat, ada herbal Ibu Dewi untuk mengeluarkan cairan. Jadi cairan zat asam dikeluarkan lewat BAB. Kadang-kadang Bu Dewi saya kan diare mulu, dikasih lansar BAB, ini nanti diare, itu bukan diare itu karena ini dari asam, dari pencernaan, tapi tetap dikasih herbal supaya mengeluarkan cairannya zat asamnya ini. Kalau zat asam ini nanti keluar lewat BAB, biasanya nanti langsung enak, nafsu makan, terus nanti juga boroknya di dalam itu kan karena luka. Jadi luka biasanya adanya luka, angin itu ya, karena orang suka terlambat makan gitu kan, suka ditunda-tunda kan, jadi angin masuk lewat mulut, lewat hidung, lewat telinga gitu kan, nah itu masuk ke pencernaan, itu harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan nanti lambungnya nggak sembuh-sembuh. Ada gas ya. Iya, jadi gas dikeluarkan. Biasanya kemarin contohnya pasien katanya BAB 3 hari, kadang-kadang nggak BAB. Kemarin sehari itu BAB sampai 4 kali. Itu mengeluarkan busa banyak dan cairan pertama hitam langsung kuning. Itu zat asamnya keluar, nanti juga enak. Ternyata sekarang benar udah sembuh gitu. Oh begitu. Itu yang saya alami beberapa hari terakhir, Bunda. Iya, di tempat Bu Dewi ada herbalnya untuk mengeluarkan zat asam. Karena zat asam ini kalau tidak dikeluarkan bahaya, bisa nanti bikin penipisan lambung. Karena kan asam lambung ini gini Mbak, bisa nanti ke kanker lambung, bisa pembocoran lambung, bisa kanker usus, bisa nanti ambeien jadi kanker rektum. Wah, bisa ke jantung. Merembetnya kemana-mana itu Bunda. Kalau nanti ke saraf, ya nanti zat asam ke saraf, nanti ke psikis. Misalnya gelisah, cemas, berdebar, takut. Yang itu cuma hanya mati ngeluarin keringat dingin. Gampang lemes, itu asam lambung kronis. Kita lanjutkan nanti, ngobrolnya semakin asik, tetapi kita break dulu. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, nanti kita masih kembali lagi bersama Bunda Dewi, tetapi kita akan break dulu sejenak untuk membiarkan yang satu ini lewat. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Ratih SF yang mempunyai klinik Dewi Ratih dan sekaligus pengelola herbalnya. Dan di sini untuk herbal Bu Dewi ini bermacam-macam karena semua penyakit tidak sama. Ada yang herbal untuk rebusan dan ada herbal yang sudah diekstrakan.
Untuk obat-obatan di tempat Ibu Dewi ini untuk pasien yang parah ataupun yang awal itu diberikan obat-obatan yang super dan tidak super. Dan untuk penanganan di tempat klinik Ibu Dewi Rati ini insya Allah lain daripada yang lain, karena metode untuk penanganan pasien itu memang sangat banyak untuk macamnya. Di sini ada juga mandi rempah. Tujuannya mandi rempah ini menghancurkan zat purin ataupun lemak jenuh bagian pengentalan darah, misalnya penyakit jantung ataupun diabetes ataupun stroke. Nah, di sini juga ada penanganan yang kedua itu dengan cara penyinaran. Penyinaran ini tujuan untuk menghancurkan zat purin ataupun pengapuran ataupun kanker ataupun tumor. Yang selanjutnya untuk terapi simbol saraf ini tujuannya untuk terapi otot yang apabila ada pengentalan darahnya ataupun sarafnya yang tidak lancar itu nanti dengan cara simbol saraf terapi totok sarafnya. Para pemirsa, tidak usah ragu apabila Anda ingin berikhtiar untuk datang ke tempat herbal. Insya Allah Bu Dewi akan membantu ikhtiar Anda, dan Bu Dewi sendiri juga berikhtiar melalui herbal ataupun obat-obatan ataupun terapi di tempat Bu Dewi ini juga akan membantu ikhtiar Anda. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, kembali lagi bersama kami, masih bersama Bunda Dewi. Iya. Oke, tadi kita ngobrol-ngobrol tentang lambung langsung ke jantung. Iya. Ya, nyambungnya ke jantung ya Bunda. Betul. Baik. Kayaknya ini yang akan menjadi tren, bukan tren sebenarnya ya. Penyakit menakutkan. Penyakit yang menakutkan. Betul. Bunda mungkin bisa dijelaskan ciri-ciri dari penyakit jantung itu dan penyebabnya itu apa sih? Iya. Ini disampaikan sama Bu Dewi penyebab jantung dulu ya. Iya, satu-satu. penyebabnya. Penyakit jantung tuh banyak. Ada koroner, penyempitan, rematik jantung, ada pembengkakan. Nah, jadi pembengkakan ini bisa dari zat asam asam lambung tadi. Kalau seperti koroner biasanya ada penumpukan LDL, lemak jahat. Yang berasal dari santan-santan, terus mungkin yang lemak-lemak goreng-gorengan, es krim gitu kan. Adanya penumpukan. Nah, seperti rematik jantung itu biasanya dari bakteri. Bakteri itu bisa dari makanan, mungkin nyucinya nggak bersih, bisa juga dari alat makan, atau sendok, piring, atau makan-makan yang di pinggir jalan. Maaf ya, bukan ini ya, maksudnya yang kurang bersih lah gitu ya. Itu bisa juga gitu. Nah, untuk ciri-cirinya tuh berbeda. Kalau ciri-ciri jantung koroner itu terkadang jantung koroner kan sabetan lebih kencang di waktu kita kaget atau olahraga yang keras gitu kan. Tapi kalau rematik jantung, karena bakteri ada yang di katup jantung, itu biasanya suka nyeri, suka nyutan, suka sakit, karena kan rematik jantung ya. Nah, kalau seperti penyempitan, itu suka nyesek, gitu kan. Karena banyaknya lemak juga dalam jantung. Yang jelas jantung itu mau koroner atau penyakit rematik jantung atau pembengkakan, penyakit jantung apapun yang jelas kekurangannya kalsium, Mbak. Jadi kalau kurangnya kalsium itu biasanya jantung kita kurang ada kekuatan. Tapi kalau jantung kita cukup kalsium, jadi kalsium itu bukan untuk tulang aja, bukan untuk gigi aja, bisa untuk jantung juga. Kalau jantung kita cukup kalsium, insya Allah tidak mudah kena penyakit jantung. Karena yang mampu yang untuk menghancurkan melarutkan LDL, lemak jatuh dari kalsium. Dari vitamin A, vitamin C gitu kan. Iya, padahal wah enak nih sore-sore makan gorengan gitu ya. Gitu ya. Minumnya es buah gitu ya Bunda. Wah, itu nikmat sesaat ya Bunda. Nikmat sementara. Iya. Ya kemarin contohnya pasien Bu Dewi gitu. Jadi ada pengobatan, mereka tuh mengobati ke tempat orang berobat itu. Disarankan suruh banyak minum es biar jantungnya nggak nyeri. Iya. Saya ketawa gitu kan. Justru nggak boleh kena dingin. Kenapa orang penyakit jantung harus minum air hangat? Karena untuk pengencer darah manusia itu dari hangat. Air hangat, mineral yang hangat. Itu pengencer darah kita. Nah sekarang kalau umpamanya orang penyakit jantung otomatis kan ada pengentalan darah kan? Betul. Kenapa orang penyakit jantung kalau beliau dikasih untuk pengencer darahnya? Betul. Karena ada pengentalan darah. Jadi pengentalan darah tuh biasanya orang kena diabetes, jantung ataupun stroke gitu kan. Disuruh minum es tambah nyesek gitu kan. Karena akan semakin mengental darahnya. Mengental gitu kan, akan mengental. Contohnya kayak seperti lemak orang masak lemak-lemak dicelupin sama es batu. Kan nempel semua kan. Betul Nah, contohnya seperti itu. Lah kalau buat Ibu Dewi ya kalau saran kayak gitu sama aja tuh pasiennya bisa langsung mati gitu kan. Ya kalau padahal mati yang kita ya. cari yang sembuh. Iya, tapi insya Allah karena penyakit jantung itu memang penanganannya benar-benar khusus,
dijaga pola makannya, satu pikiran. Kalau nanti banyak pikiran, semua orang pasti mikir ya, tapi kan kalau sekiranya pikiran itu yang negatif tidak tidak bermanfaat, jangan dibuat berpikir gitu kan, yang nggak manfaat itu dibuang aja lah gitu ya. Karena itu juga kalau penyakit jantung banyak pikiran biasanya langsung cepat nyesek, itu yang bahaya. Walaupun sebenarnya dari awal tidak punya riwayat sakit jantung ya, tapi jantung itu nggak karena genetik aja, dari orang nggak genetik pun tetap kena. Bisa itu karena ya? pola makan. Jadi pola makan dan pikiran gitu Mbak. Kalau pikiran itu yang pikiran yang berat-berat, contohnya ada masalah mereka tidak bisa menyelesaikan tapi dipendem, itu yang bahaya, itu bikin nyesek nanti. Yang bahaya itu ketika kita tidak bisa menyampaikan itu ya Bunda. Itu saya kan seperti curhat ya. Memang harus, tapi curhat di gimana dulu ya kan, nggak semua orang curhat. Betul. Minimal tuh juga namanya semua manusia tuh nggak ada yang mulus, pasti punya masalah. Yang penting kita yang bisa dimanfaatkan dengan baik aja. Baik. Gitu. Dari penyakit jantung yang sudah Bunda jelaskan tadi, di Banyuwangi sudah ada pasien yang Kemarin juga ada yang Pak Haji itu punya penyakit jantung, setelah saya telepon udah banyak perubahan sekali. Udah bisa tidur, BAB udah lancar. Yang tadinya kan asam lambungnya juga kena gitu. Jadi memang pertama-tama mereka kena asam lambung, karena asam lambung bisa bikin pembekakan jantung gitu kan. Mereka udah bisa tidur, BAB udah tadinya. Susah tidur ya Bunda? Susah. Kalau orang jantung tuh biasanya ngantemnya ke darah tinggi. Darah tinggi yang punya bakat darahnya tinggi sekali darahnya. Sampai darahnya itu tensinya itu sampai 220 kan tinggi sekali. Iya. Itu yang bahaya. Kalau sampai pecah bisa nanti ke stroke. Dan kan kasihan gitu kan. Tetap itu yang kita arahkan tenang, losing gitu kan. Buat senang. Karena semua tuh kok kita senang itu jadi indah. Jadi indah, kalau sehat kita indah semuanya. Betul gitu sekali. Nah, obat jantung yang ada di klinik herbalnya Dewi Rati itu yang mana Bunda? Banyak ya. Kalau untuk obat jantung ini kan nggak bed ya, ada di sini Mbak Tia. Ini juga seperti Grand Detox ini juga bisa menguras lemak kan, yang lemak yang mengendap ada di jantung atau mungkin di pankreas atau mungkin dimanapun mengendapnya gitu ya, itu nanti dikasih Grand Detox ini. Di Shopee juga ada Grand Detox ini ya. Gitu. Terus ada juga yang kapsulnya juga ada gitu. Jadi seperti kayak ini kanker. Ini maaf nih kanker. Ini obat kanker. Minyak tetes ya. Ini minyaknya panas sekali, bisa sampai seharian. Ini tujuannya untuk menghilangkan benjolan, untuk membantu mengempeskan, melarutkan. Contohnya benjolan-benjolan kayak rematik, pengapuran, kelenjar getah bening, tiroid ataupun kanker benjolan payudara. Nah, seperti kayak madu. Nah, kalau madu ini memang Bu Dewi memang sarankan gitu kan. Jadi madu ini, ini madu sudah diruqyah ya. Ada ustadz yang sedang ruqyah gitu. Kita ada kerjasama di ini madu ini luar biasa. Ini untuk membantu yang kena liver ataupun asam lambung kronis. Asam lambung kronis itu nanti diminumnya sebelum jam 5, sebelum jam 6 itu dikonsumsi pakai air hangat, terus nanti setelah konsumsi diiringi dengan konsumsi putih telur. 1 kali saja? 3 kali. Keadaan perut kosong. Jadi konsumsi madu, nanti dikasih obat yang virus sama lambung. Setelah itu makan putih telur, insya Allah cepat untuk penyembuhannya. Sebentar Bunda, kenapa sebelum jam 5? Ya karena kan air liur kita ini sebenarnya kan enzimnya tinggi gitu kan. Jadi perut keadaan kosong, terus enzim di mulut itu kan tinggi, jadi sayang-sayang dibuang. Jadi langsung buat minum. Maksudnya pagi? Iya, pagi. Sebelum jam 5 pagi? Iya, sebelum jam 6 lah. Gitu sebelum kan. jam 6 pagi? Iya, kalau orang Islam sebelum salat subuh. Jadi memanfaatkan enzim yang ada di air liur ini untuk membantu proses penyembuhan diri. Betul, gitu. Luar Terus biasa. ini juga ada minyak ini ya. Ini minyak ini contohnya, ini kan, maaf nih, enggak ini ya. Ini minyak. Jadi minyak ini untuk luka. Contohnya kayak eksim, seperti kayak herpes gitu kan. Seperti kanker payudara yang sudah pecah itu untuk membantu mengeringkan. Oh, yang sudah pecah. Iya, waktu itu juga ada yang kena herpes ya, seperti keloid itu membantu mengempeskan. Ada pasien dari Bali banyak yang kena keloid ya. Terus ada juga yang kena herpes, kemarin tuh kena kanker payudara, udah kena kanker payudara, kena herpes. Luar biasa tuh panasnya, sampai pasien tuh nggak bisa tidur. Saya nggak bisa bayangkan itu. Alhamdulillah pakai sembuh langsung rata sembuh, kempes herpesnya itu pakai minyak ini. Ini ada minyak dari minyak kelapa hijau dan bidara Arab. Ada dikombinasi beberapa herbal, ada 5 macam herbal yang kita kombinasikan itu mengobati yang luka.
Ini juga untuk membersihkan muka, flek-flek muka juga bisa. Oh begitu ya, Iya, yang kepingin gitu. tetap Iya. cantik, Oh, iya, cantik bebas dan dari hati dulu. flek. Oh, ya. Iya. Ya kalau Ada untuk lagi. obat-obatan semua nih herbal brew insya Allah udah bisa dipertanggungjawabkan oleh Badan POM. Sudah Badan Sudah POM ya. aman, Aman gitu ya aman, untuk iya. dikonsumsi Asam tentunya. lambung, pandosida, Betul. gitu. Banyak untuk gabet, untuk jantung. Tentunya orang berobat tidak hanya sekedar berobat untuk kesembuhan tubuhnya, tapi juga kesembuhan yang lain-lainnya, Bunda ya. Betul, betul. Baik. Dari beberapa jenis penyakit tadi, Bunda. Iya. Apakah semua penyakit dalam Iya. yang dialami oleh manusia, maksud saya, Iya. itu bisa disembuhkan? Untuk penyakit dalam itu yang nggak bisa disembuhkan tuh penyakit jalan pulang ya Mbak. Semua Bu Dewi bilang bisa disembuhkan semua itu namanya bohong ya. Iya. Tapi kalau penyakit ini penyakit ujian cobaan yang penting kita yakin, kita bismillah, kita mau berikhtiar karena manusia itu juga wajib untuk berikhtiar, insya Allah. Cuma tuh diri sendiri yang ngobatin kita itu. Kalau kita yakin, kita sugesti, kita jaga pola makan, pola pikir, kita tetap ikhtiar, mengonsumsi obat kimia atau mungkin mau minum herbal, insya Allah semua itu tergantung dari niat. Bisa sembuh. Bisa sembuh ya. Saya yakin bisa sembuh itu. Tapi banyak sih pasien-pasien suka menanyakan, Bu, ini saya bisa sembuh nggak? Tergantung. Gitu. Kadang ada yang merasa, wah apa tuh saya kemarin udah enak, akhirnya ngawur lagi untuk konsumsi makanan yang ceroboh lagi, itu biasanya susah untuk sembuh. Jadi kalau Harus ada ingin kedisiplinan. sembuh setelah berobat, tetap harus menjaga pola makan. Mantang kalau di tempat Bude itu tetap pantangan ada, tapi selama mengonsumsi herbal, selama belum sembuh, tapi udah sembuh boleh. Karena nanti manusia kan butuh gizi Mbak. Oh, ya. iya. Jadi tetap nanti Bu Dewi mengarahkan mantang segini banyaknya pantangan, karena pantangan itu nggak sama tergantung penyakitnya. Itu selama mengonsumsi herbal, selama pasien belum sembuh. Tapi Gitu. kalau sudah sembuh tetap harus menjaga Iya. ya. Dan di tempatnya Bu Dewi pun seperti ini. Contohnya pasien yang ikut paket pengobatan gitu. Kalau umpamanya penyakit parah 2 bulan itu belum ada perubahan, Ibu Dewi suruh mundur. Jangan dilanjut gitu kan. Biasanya Iya. mereka berobat itu paling lama berapa paket, Bunda? Kalau untuk penyakit yang berat itu ya, contohnya kanker payudara yang berat itu, pengalaman Bu Dewi loh, bukannya berarti ini ya, itu ada yang sampai 4 paket ada, 3 Sampai paket 4 ada paket. gitu kan. Kalau untuk 1 paket, contohnya kanker payudara udah parah gitu, udah kronis, 1 bulan tuh belum pernah. Belum. Ya, tapi biasanya penanganan 3 bulan, 4 bulan. Tapi kalau masih stadium 2, 1 tuh hitungannya biasanya sebulan, 2 bulan biasanya udah sembuh. Gitu. Tapi kalau namanya kronis, udah pecah, udah kayak brokoli, sudah mengeluarkan cairan, udah punting, udah copot, udah lepas gitu ya. Terus mengeluarkan darah ataupun nanah, itu biasanya lama, Mbak. Bisa Prosesnya sampai lama. lebih dari 2 paket. Terus nanti ya? saya Ibu Dewi racikin untuk yang racikan olesnya, itu nanti diracikin. Terus nanti obatnya Bu biasanya racikan banyak yang super. Obat yang diminum juga iya, ada. Obat yang minum tuh untuk tujuannya mengeroyok sel kanker, akar, virus, itu memang dikeroyoknya dengan herbal yang racikan banyak. Karena namanya herbal untuk pengobatan kanker itu kan banyak, semua organ tubuh penyakit apapun biasanya tuh banyak, gak cuma hitungan 10, ratusan begitu, bahkan ada yang sampai hampir ribuan ya. Wah. Gitu, untuk mengobatin. Tapi ini kan udah Ibu pilih yang mana yang tidak mengarah ke ginjal, yang mana tidak mengarah ke jantung, sudah dipilih gitu kan. Jadi nanti bisa dikombinasikan, karena satu herbal tidak bisa mengobatin dalam satu penyakit, karena namanya herbal tuh biasanya kan kandungannya nggak terlalu tinggi. Iya. Kecil-kecil semacam bisa dikombinasikan. Tapi Bu Dewi tetap kalau yang kanker ganas tuh racikannya bisa sampai 20 atau 21. Begitu Itu ya. tergantung. Karena kan, Tergantung dari tingkat keparahannya. sakit ya. Iya, jadi apa tuh bisa dikombinasikan tuh nggak sampai full berapa persen ya. Karena kan itu kandungannya kecil-kecil semua. Gitu. Insya Allah kalau pasien tuh ada kedisiplinan mengonsumsi herbal yang cukup baik atau pola makannya terus istirahat cukup, insya Allah bisa sembuh. Iya. Itu tadi kalau mereka tahu ada klinik, tapi kalau misalkan mereka kebingungan, mungkin ada cara atau kiat bagaimana agar pasien-pasien yang ingin berobat ke klinik Dewi Rati itu tidak harus ke Banyuwangi. Bisa nanti contohnya mau ke Jogja kan banyak yang dari Banyuwangi, kan Bu Dewi buka di Banyuwangi itu pasien dari Jogja, ada juga pasien ke Jogja, ada juga dari Bali gitu kan. Jadi yang dari Bali ya. Jadi Banyuwangi sering ke Bali. Dulu kan Bu Dewi di Bali kan gitu kan. Makanya Bu Dewi buka di Banyuwangi, karena di Banyuwangi ini
pasien Bu Dewi banyak yang dari Banyuwangi. Bunda, ada tidak pasien yang sampai menginap di klinik? Kalau untuk nginap enggak, kita Tidak tidak ada ya? menyiapkan karena kita kan orang herbal ya. Mm-mm. Kita untuk izinnya enggak, ini itu kan Begitu. urusan rumah sakit ya. Jadi- kita mah enggak ada. Jadi hanya Berobat jalan. datang berobat jalan. Betul. gitu ya? Tapi tetap nanti ada terapi. Jadi kalau terapi itu kan gratis ya. Mm-mm. Bu Dewi itu terapi penyinaran, mau geprakrotan atau penguapan. Penguapan itu sepa untuk contohnya orang yang kena penyakit pengapuran atau mungkin asam urat atau pengentalan darah seperti kolesterol itu nanti di sepa. Itu jadi ada rempah yang untuk nyepa untuk mengeluarkan keringat karena kan biasanya kan seperti kolesterol ataupun asam urat itu biasanya lewat keringat. Gitu kan. Untuk mengeluarkan lewat keringat, kalau kolesterol bisa lewat BAB sama keringat, gitu kan. Kalau asam urat biasanya lewat urin, buang air kecil dan keringat. Gitu. Itu pengeluarannya. Jadi tetap kita ada ngeterapin pasien itu beda-beda terapi. Tapi maaf kalau bulan ini belum ya, insya Allah habis bulan. Untuk penyinaran itu Iya, tadi ya. nanti kita Nah, siapkan. ini ada cerita Bunda. Ada satu kenalan saya ini. Iya. Kenalan saya di selatan juga. Iya. Itu dia mengalami seperti ISPA. Oh, ISPA. Infeksi saluran pernafasan. Iya. Nah, Mm-mm. itu bagaimana cara Paru-paru. penanganan pengobatannya? Iya, untuk penanganan tuh tetap nanti dikasih obat virus yang tempat Bu Dewi tadi, sama dikasih untuk meningkatkan imunnya karena ISPA itu yang diserangkan paru-paru, biasanya nyesek panas gitu kan. Pernafasannya Iya, ya. pernapasan. Dan itu juga menularnya biasanya lewat dari makanan, dari liur atau mungkin dari udara gitu ya. Ya itu biasanya ISPA seperti itu. ISPA itu sebenarnya penyakit kalau zaman dulu penyakit paling menakutkan ya. Karena hampir ada kemiripan dengan TBC gitu kan, hampir ada gitu ya. Gitu. Cuman kalau ISPA itu kan apa ya, nyeseknya luar biasa. Tapi insya Allah kalau penanganannya cukup, insya Allah ya apa tuh bisa disembuhkan. Pengaruh polusi udara juga itu bisa nomor ya? satu, polusi udara gitu kan, ke debu gitu kan, bahasa debu atau mungkin jajan-jajan mungkin orang yang jual makanan atau minuman kurang steril bisa juga karena itu kan virus bakteri masuk dalam tubuh. Makanya kalau orang kena ISPA itu biasanya nyesek panas yang luar biasa menggigil. Kalau sedang orang kena ISPA sudah menggigil luar biasa itu biasanya nanti masuk ke infeksi gitu. Infeksi ke Iya. pernafasan. Betul, ke Paru-paru. paru-parunya gitu. Itu yang luar biasa perjuangan orang kena ISPA. Tapi bisa disembuhkan. Insya Allah bisa gitu ya, itu hitungan sebulan. Biasanya kalau untuk insya Allah kalau pasien itu ada kedisiplinan, kita harus lawan virus atau bakteri dalam tubuh, banyak makan, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, harus banyak tidur. Insya Allah bisa diobati. Begitu ya. Gitu. Cuman istirahat, banyak tidur, makan, minum air putih yang cukup, insya Allah. Tidak ada penyakit yang Iya. tidak ada obatnya Insya pasti Allah. ya. Karena Allah menurunkan penyakit pasti satu paket dengan obatnya. Betul sekali. Herbal di muka bumi ini semua tuh apa tuh obat buat kita. Oh iya, Tanpa kita apa tuh konsumsi herbal kita nggak bisa hidup. Ya betul kan obat-obatan sekali. di dapur semua itu obat. Contohnya bawang putih seperti kunyit semua ada di dapur tuh obat. Rempah-rempah itu obat Rempah-rempah semua dapur ya tuh Bunda. iya. Kayak seperti kayu manis buat apa? Kayu manis tuh untuk imun, untuk stamina, untuk diabetes, untuk kolesterol gitu kan. Untuk lambung, untuk subur kandungan kan banyak sekali. Iya. Jadi semua semua yang ada di dapur tuh sebenarnya obat dalam tubuh. Wes, hampir setiap hari ya kita mengkonsumsi obat makanya ya Bunda. terkadang ini herbal tuh tidak bisa menyembuhkan, jangan menyepelekan herbal, tumbuhan dari Allah gitu kan. Iya, Semua betul tuh sekali. obat gitu. Betul Cuman karena sekali. mereka tidak paham. Yang di dapur tuh semua tuh obat. Betul sekali. Bawang merah juga obat. Kenapa zaman dulu kalau anak panas suka pojokan-pojokan ditorein bawang, dipakein tusuk pakai lidi supaya anak itu nggak gampang kena virus, nggak gampang kena pilek. Kalau pilek pun juga biasanya dipotongin bawang merah, bawang putih taruh piring, pakai minyak kayu putih gitu kan, biar nanti meredakan anaknya. Itu jadi anak juga. Jadi virus tadi masuk ke dalam bawang. Ke dalam bawah. Itu kalau zaman dulu kan, Ya, dioles sebagai semua tuh sebenarnya obat-obatan di iya, dapur itu. betul sekali. Ya, Di orang rumah asam urat kadang-kadang aduh ngerebus apa Bu Dewi? Rebus ketumbar. Kalau asam urat jarang Ibu Dewi bahas atau disampaikan. Asam urat itu pengobatan insya Allah paling gampang. Adanya di dapur semua. begitu ya. Contohnya ketumbar, nanti pakai daun sirsa gitu kan, seperti daun salam itu menurunkan asam urat dan Baik. kolesterol. Gitu. Baik. Jadi kalau kita ingin berobat langsung Iya. ke klinik, pemirsa Banyuwangi 1 TV nanti bisa langsung datang ke alamat Jalan Nehmat Tamrin, Perumahan Villa Bukit Mas Blok DD nomor 27 di belakang Kelurahan Giri. Itu nanti langsung ketemu Bunda Langsung Dewi ketemu Bu untuk Dewi. berkonsultasi ya. Tapi jika ingin telepon dulu mungkin
Iya. Bisa ke call centernya di 081 399 114 646. Baik, Bunda. Sebenarnya obrolan kita menarik ya. Iya. Kita ngobrol tentang penyakit, tentang obat herbal, tetapi tentunya waktu juga mempengaruhi. Iya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, kita bisa sharing-sharing lagi Iya, Mbak. tentang obat herbal, tentang penyakit. Terima kasih sekali sudah Sama-sama. hadir di Banyuwangi 1 TV, Alhamdulillah. membagikan ilmunya, membagikan semuanya kepada kami semua, dan mudah-mudahan pemirsa Banyuwangi 1 TV yang mengikuti acara kami tidak bosan-bosan untuk terus berada di channel kami. Amin. Dan terima kasih atas perjumpaan kita kali ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.